Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada baiknya kita baca doa dulu ya. Siapa ketua kelas? Ya, baik. Adril, silakan bimbing doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Kamu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tazkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa nasara tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa ijada lahu khairin bi rahmati wa sawabi wa qurbi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman jawaban ya arhamar rahimin. Kita absen dulu ya. Muhammad Nova Buzaki, Azri Febriansyah, Muhammad Fauzan Syam, Muhammad Fauzi Syam, Kiara Hilwan, Siti Sulis Nuraini, Tiara, Siti Najmi Julianti. Ya, alhamdulillah masuk semua berarti ya. Sehat-sehat ya kita semua, apalagi masa pendidikan kayak sekarang kan kita harus menjaga kebersihan, jangan lupa pakai masker kemana-mana ya kalau keluar, terus makan makanan yang bergizi dan jangan lupa istirahat yang cukup. Ya baik, mata pelajaran apa hari ini? SKI. Ya, SKI itu berbicara tentang apa sih? Sejarah kebudayaan Islam. Ya, dan di sini kita akan dengan tema peradaban Islam Daulah Utsmani. Pertama, kakak mau nanya, ada yang tahu apa itu peradaban? Peradaban, apa itu peradaban? Siapa? Coy, ceritakan. Peradaban zaman. Oh, itu ceritakannya. Apa ya? Artinya apa? Perkembangan. Terus Fauzan apa? Oh, bohongan. Zaman. Oh, enggak. Ada yang tahu? Zaman. Enggak tahu, Bu. Enggak apa-apa, jawab aja. Zaman ya. Zaman. Terus udah. Tiara tahu? Enggak. Kenapa? Dari masa. Jadi masa gitu ya, masa atau waktu. Masa atau waktu. Ya, ini semua nggak ada yang salah, benar. Jadi intinya itu peradaban itu arti yang sesungguhnya itu adalah kebudayaan. Nah, tapi jadi pada zaman dahulu pada suatu masa seperti kerajaan, kayak kerajaan peradaban Daulah Utsmani. Nah, peradabannya ini adalah kebudayaan yang dihasilkan dari Daulah Utsmani. Jadi begitu. Paham? Kamu paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Nah, ada yang mau baca nggak? Oh, yang mau baca? Nggak apa-apa. Baca nggak? Allahumma
tasya wa tajidu mimma tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadika al-khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya katakanlah wahai Tuhan yang punya kerajaan, Kau berikan kerajaan kepada orang yang Kau kehendaki dan Kau cabut kerajaan dari orang yang Kau kehendaki. Engkau melakukan orang yang Kau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Kau kehendaki. Di tangan Kaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu mengkehendaki kerajaan yang dibangun itu semata-mata hanya untuk kebajikan, artinya kebaikan kan? Nah, Allah itu memuliakan kerajaan atas dasar kebaikan, karena sesungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu Daulah Utsmani, jadi sekilas yang bisa menjadi awal pembelajaran ini itu ada yang pertama adalah Kekaisaran Turki Utsmani Ottoman adalah kerajaan Islam terbesar yang berkuasa antara abad 13 hingga abad 20. Jadi Kekaisaran Daulah Utsmani ini merupakan kerajaan Islam terbesar. Jadi kerajaan ini merupakan kerajaan Islam terbesar pada abad berapa? 13 sampai 20. Abad 13. Nah, yang kedua, Daulah Utsmani bermula dari Asia Tengah, dari kabilah Turki yang sangat terkenal, yaitu suku apa ini? Gai. Nah, jadi Daulah Utsmani itu berasal dari suku Gai. Nah, yang ketiga, coba sih baca nggak? Ibu kota pertama Daulah Utsmani dalam catatan sejarah adalah kota Sugut mulai tahun 1299. Kemudian setelah Daulah Utsmani resmi berdiri, ibu kota berpindah ke Buro Isya. Ya, jadi yang ketiga yang kita ketahui tentang Daulah Utsmani, ibu kota pertama Daulah Utsmani adalah kota apa itu? Kota Sugut. Pada tahun udah tiga kita tahu tentang Daulah Utsmani. Lalu yang ketiga ada mendekati 1366 berkembang menjadi daulah yang semakin besar, dan Adrianople atau Edir dijadikan ibu kota berikutnya. Nah, setelah ibu kota pertama yaitu kota Sugut, ada yang namanya Adrianople atau yang disebut Edim yang dijadikan ibu kota berikutnya. Juga coba lakukan syarat tujuh pihak. Kalau tidak pernah perhatikan sampai tujuh pihak. Ini kalimatnya adalah sering digunakan dalam bahasa ini. Nah, yang kelima, coba siapa yang mau baca? Perempuannya coba. Al-Qaeda Nasrul Muslimin ayat Al-Quran dalam masjid Al-Quran Yusallu Al-Mati dan Salat Ibu Aku Daulah Utsmani mencapai keemasan ke emas. Ya, jadi
kepemimpinan Sulaiman I yaitu tahun 1520 sampai 1588 Masehi. Daulah Utsmani ini mencapai puncak keemasannya. Jadi beliau ini seseorang yang bisa mencapai puncak keemasan dari kerajaan Daulah Utsmani. Paham? Paham kan? Nah, lalu apa sih yang bakal kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah. Yang ketiga, kemajuan peradaban masa Utsmani. Yang keempat, kemunduran peradaban masa Utsmani. Oke, baik. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Jadi Daulah Utsmani ini berasal dari salah satu suku di Turki Barat. Tadi suku apa? Iya, suku Pai. Yang pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami di suku Pai. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Pai, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mulurbiti bin Khawarizm. Namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Jadi Sulaiman Shah ini meminta perlindungan kepada Jalaluddin Mulurbiti. Tapi beliau ini juga sih yang Jalaluddin Mulurbiti ini berhasil dikuasai oleh tentara yang namanya tentara Mongol. Iya. Dan Sulaiman Shah memimpin anggotanya pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang karena bentangan sungai yang luas pada saat menyeberang sungai Efrat, Toler dan datang banjir dan terbawa arus. Jadi Sulaiman dan sekutunya ini mereka terbawa arus karena bentangan sungai. Lalu akhirnya mereka semua meninggal dunia dan Sulaiman Shah ini meninggalkan 4 orang putra. Siapa aja? Baca nggak? Ya, Sanburtakin, Dai, Togdai, lalu Ertugrul, ya susah-susah ya. Ertugrul. Yang terakhir siapa? Dandan. Nah, mereka ini anak dari Sulaiman Shah yang akan melanjutkan kepemimpinan Sulaiman Shah. Nah, lalu pada tahun 1280 Masehi, nih si Ertugrul meninggal. Lalu diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Jadi setelah Ertugrul ini meninggal, beliau ini diganti oleh anaknya yang bernama Utsman. Pemerintahannya ini dipimpin oleh Utsman. Nah,
Lalu pada tahun 1299 Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Jadi nih jadi Muhammad Ghazan Khan ini menyerang pemerintahan ini, tetapi bisa digagalkan oleh si pemimpin ini. Siapa? Utsman. Nah, tak berapa lama dari peristiwa itu Sultan Alauddin ini meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin ini tidak punya keturunan. Jadi belum ada yang bisa menggantikan posisi kedudukannya. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman. Utsman yang saat itu sedang berkuasa menyatakan diri sebagai Padishah atau raja keluarga Utsman. Padishah itu apa tadi? Padishah raja keluarga Utsman. Nah, si Utsman ini akhirnya mendapatkan dukungan dari rakyat untuk membangun kerajaan Daulah Utsmani. Dengan demikian berdirilah kerajaan Utsmani dari ibu kota kerajaan pertama yaitu Urah Hisham. Jadi ibu kota pertama yang dipimpin oleh Utsman yaitu Urah Hisham. Nah, itu sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Paham? Paham kalian? Paham. Yang ketiga, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Nah, kebangkitan Daulah Utsmani ini tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Jadi berdirinya Daulah Utsmani ini dikarenakan pada saat itu kekuasaan Daulah Abbasiyah sedang pada masa ujung paling kritis. Jadi Daulah Utsmani ini berdiri karena melemahnya Daulah Abbasiyah pada saat itu. Jadi mereka memanfaatkan masa-masa runtuhnya Abbasiyah. Berdirilah Daulah Utsmani. Dan lahirlah pemimpin hebat yang menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Pemimpin inilah yang menjadi puncak pemasan dari kebangkitan Daulah Utsmani. Yang pertama, ada yang mau baca? Siapa yang baca? Jadi yang pertama itu ada Utsman. Iya, nggak apa-apa. Pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai dengan 1326 Masehi. Nah, disebut dengan Utsman I. Beliau ini merupakan pendiri dari Utsmani yang
yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki Utsman, yaitu menjadi seorang yang sangat pemberani. Beliau ini seseorang yang sangat pemberani. Jadi Utsman ini sifatnya itu pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Nah, karena sifat-sifat inilah tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi Utsman ini membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih. Jadi semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Ghozi, yaitu persaudaraan atau tarekat Baktashi. Ya benar. Yang kedua ada Orkan. Orkan ini menggantikan kedudukan ayahnya. Siapa ayahnya? Utsman. Nah, jadi Orkan ini memindahkan kerajaan dari kerajaan Quraisy Hishar ke Bursa. Nah, pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman. Ada wilayah namanya Turkeman. Kemudian perluasan wilayah yang dijadikan ke Nisea. Nisea pada tahun 1331 Masehi. Lalu ada juga Nikomedia pada tahun 1337. Lalu ada Skuteri pada tahun 1338 dan lain sebagainya. Jadi Orkan ini berhasil mendirikan jabatan, yaitu jabatan Syaf Azam, yaitu dia adalah seorang perdana menteri. Nah, jabatan tersebut diberikan pada akhirnya ke Alauddin. Nah, lalu yang ketiga ada Murad I. Murad I ini menggantikan Sultan Orkan. Sultan Orkan tadi kan pemimpin yang kedua kan, menggantikan Utsman. Nah, ini juga anaknya ada namanya Murad I. Setelah Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan. Nah, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan yaitu Sulaiman sudah meninggal terlebih dahulu, dan Sultan Murad I ini adalah sosok yang sangat pemberani. Beliau ini gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Lalu dia ini mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu. Lalu beliau ini juga selalu berbuat adil kepada rakyatnya dan juga tentaranya. Dan yang keempat ada Bayazid I. Nah, setelah Sultan Murad I ini wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani digantikan oleh putranya, yaitu siapa? Bayazid. Nah, dia ini orang yang sangat pemberani, sama seperti ayahnya. Dia orang pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Dan Bayazid ini sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Paus ini kemudian mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Nah, itu sejarahnya. Sampai sini paham? Yang ketiga ada kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani.
di antara kebangkitan Daulah Utsmani ini ada yang namanya Muhammad I. Beliau ini mencapai kemenangan di Timur Leng atau yang disebut Daulah Utsmani dan meninggalkan luka sangat mendalam. Ditambah lagi perselisihan antara saudara di dalam keluarga Utsmani. Jadi pada masa itu ada perselisihan antar saudara di dalam Daulah Utsmani. Nah, dengan tekad yang kuat, Muhammad I ini berhasil mempersatukan saudaranya dan akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya. Daulah Utsmani bisa melampaui kejayaan yang diperoleh oleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Nah, Daulah Utsmani sebagai Daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa. Jadi setelah mereka ini Daulah Utsmani mengalami kelemahan pada masa itu karena perselisihan antar saudara dalam keluarga Utsmani. Nah, Muhammad I ini berhasil mempersatukan Daulah Utsmani lagi dan pada akhirnya Daulah Utsmani mencapai kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Nah, ini beliau-beliaulah yang menjadi tokoh-tokoh yang menjadi puncak kejayaan Daulah Utsmani. Ada yang namanya Muhammad I yang tadi di sini. Muhammad I pada tahun 817 sampai 824 Hijriah atau sama dengan 1403 sampai 1421 Masehi. Lalu ada Murad II pada tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Dan yang ketiga ada Muhammad II Al-Fatih. Beliau ini anaknya dari Muhammad I. Beliau ada di periode tahun 855 sampai 884 Hijriah atau sama dengan 1451 sampai 1481 Masehi. Nah, yang keempat ini Bayazid. Bayazid merupakan putra dari Bayazid I. Ini Bayazid II pada tahun 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Nah, yang kelima ada Salim I pada tahun 1512 sampai 1520. Ini Masehi. Lalu atau sama dengan 918 sampai 926 Hijriah. Ya. Yang keenam, yang terakhir adalah Sulaiman Al-Qanuni. Nah, beliau ini ada pada tahun 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Nah, beliau inilah yang menjadi tokoh puncak keemasan pada masa Daulah Utsmani. Nah, yang terakhir adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Nah, mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat.
pemerintahan bangsa Barat atau bangsa Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasaan Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Jadi ketika bangsa Barat dan bangsa Eropa ini sedang maju-majunya, Daulah Utsmani ini malah mengalami kemunduran karena lemahnya penguasaan dari Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan yang ada di Daulah Utsmani. Nah, pasukan Inqilab Syariah juga berpengaruh terhadap kekacauan yang timbul pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode beliau-beliau yang mungkin tidak bisa mengontrol Daulah Utsmani pada saat itu. Beliau adalah Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid I. Jadi beliau ini penguasa terakhir dan mengalami kemunduran pada saat itu. Dan ini adalah faktor-faktor utama runtuhnya Daulah Utsmani. Yang pertama, coba bisa dibaca. Baca. Al-Bari lemah dan kemerosotan dua melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa sebelum terjadinya perang dunia I yang mengakhiri 3 gerakan oposisi sekuler. Nah itu, jadi yang pertama yang disebutin, jadi Daulah Utsmani ini mengalami kelemahan dalam sistem pemerintahannya sehingga bangsa Eropa dan bangsa Barat ini bisa menguasai Daulah Utsmani. Nah, yang kedua, kelemahan kekuasaan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Ini terjadi sebelum Perang Dunia I yang mengakhiri Daulah Utsmani. Yang sama tadi kayak ini. Jadi sistem pemerintahan di sana dan kekuasaan di sana itu sedang lemah. Dan bangsa Eropa bisa menguasai Daulah Utsmani karena melemahnya akhlak maupun sistem kekuasaan yang ada di sana. Dan ini ada yang terakhir, gerakan oposisi sekuler. Apa sih itu gerakan oposisi sekuler? Jadi oposisi sekuler ini merupakan serangan yang terjadi dari luar. Nih, serangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, bangsa Barat yang bisa meruntuhkan Daulah Utsmani. Ya, mungkin ini materi yang bisa kakak hadirkan. Ada yang mau bertanya? Mungkin kakak yang bertanya ya, tapi bisa dikerjain di rumah. Tuliskan kembali sejarah prosesnya Daulah Utsmani. Paham? Ya, minggu depan kita ketemu lagi satu persatu bisa menceritakannya di depan. Baik? Ya, alhamdulillah ya Bapak. Mungkin sekian dari kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.